Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Eri Zuliarso selaku dosen pengampu mata kuliah Data Analitik, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lydia Elizabeth Manurung dengan NIM 2205520042. Pada kesempatan ini, saya bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk pemaparan tentang regresi linear, cost price prediction multiple linear regression. Pertama-tama kami akan mulai dari pemaparan tentang import dataset. Berikut ada kode yang pertama. Ini biasanya disebut magic comment di Jupyter Notebook atau Google Colab. Kemudian ada kode yang kedua. Didapati di kode yang kedua ini ada missing value yang ditandai dengan tulisan none seperti ini. Untuk mengatasi missing value sendiri, itu dapat diatasi dengan menghapus baris yang mengandung missing value. Artinya, semua baris yang ada none akan dihapus dari DF. Kemudian bisa juga dengan mengisi missing value dengan nilai tertentu. Nah, seperti nilai rata-rata mean, nilai tengah atau median, dan modus atau mode. Karena kasus ini menggunakan bedrooms numerik, bisa menggunakan mean atau median. Nah, di sini penulis menggunakan mean, sehingga tahap yang dilakukan adalah yang pertama, menghitung rata-rata dari jumlah kamar tidur, kemudian yang kedua, mengisi semua yang kosong dengan angka rata-rata tadi, lalu yang terakhir, melakukan cek ulang untuk memastikan tidak ada yang kosong. Alasan kenapa missing value ini perlu diatasi karena dapat dibayangkan apabila kita memiliki 5 rumah misalnya, kemudian ada satu rumah yang jumlah kamarnya lupa diisi, maka perhitungan perlu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah kamar yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan data yang kita peroleh tadi, baik itu area, age maupun price yang sudah disediakan untuk mencari rata-rata kamar yang ada. Berikut penyelesaian yang dapat dilakukan untuk kasus tersebut. Nah, rumus kode yang kami masukkan seperti ini. Terlihat bahwa di kolom ini sudah 0 semua, di mana missing value sudah diatasi untuk mengetahui jumlah kamar untuk area 3.200 dengan age 18 dan price 610.000, semua angka sudah 0. Artinya tidak ada nilai kosong atau missing value lagi, dan data sudah bersih sehingga siap untuk digunakan. Kemudian kode selanjutnya terlihat seperti ini. Nah, di sini kan ada tulisan mean squared error. Nah, ini menunjukkan seberapa di mana semakin kecil maka semakin bagus. Kemudian ada intercept coefficient, dan koefisien. Nah, menunjukkan bentuk persamaan regresi, seperti rumus Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, kemudian ditambah dengan B3 X3. Di sini ada intercept B0. Ditulis 76719.65. Nah, ini adalah nilai intercept atau konstanta dari persamaan regresi. Dalam konteks ini menunjukkan harga dasar properti, misalnya harga minimum atau harga yang dihasilkan ketika semua fitur lainnya bernilai 0. Kemudian ada koefisien B1, B2, dan B3. Di sini tadi. Nah, B1 itu sendiri ada 127,89
ini adalah koefisien untuk fitur area atau luas properti. Artinya setiap peningkatan sekitar 127,89 unit harga dalam satuan harga yang sesuai dengan data yang digunakan. Kemudian ada B2. B2 ini dilambangkan dengan 37210,98. Nah, ini adalah koefisien untuk fitur bedrooms atau jumlah kamar tidur. Artinya setiap tambahan satu kamar tidur akan menaikkan harga properti sebesar sekitar 37,211 unit harga. Kemudian yang terakhir ada B3. Yang ini tadi, yaitu minus 1.791, sekian. Ini adalah koefisien untuk fitur age atau usia properti. Artinya setiap peningkatan satu tahun usia properti akan mengurangi harga properti sebesar sekitar 1,792 unit harga. Di DF Info ini. Nah, jumlah yang pertama itu ada jumlah baris atau range index, itu ada 6 entries. Yang ini 0 to 5, ini menunjukkan bahwa data frame memiliki 6 baris data dengan indeks yang mulai dari 0 hingga 5. Kemudian ada jumlah kolom. Data columns, jumlahnya ada 4. Ini. Ada 4 kolom dalam data frame, yaitu area, bedrooms, age, dan price. Seperti ini. Kemudian ada informasi kolom, di mana ini kolom-kolom dalam data frame lengkap dengan jumlah nilai yang tidak hilang atau non-null, dan tipe datanya itu ada area. Area ini itu ditulis non-null. Nah, integernya itu 64. Kemudian bedrooms juga ada 6, tapi sebelumnya ada satu nilai yang hilang, sehingga hilang. Tipe data diubah menjadi float. Nah, age, price juga seperti itu, seperti area tadi, tidak ada data yang hilang, dan integernya 64. Kemudian yang terakhir ada memori. Nah, memori usage ditulis 320 bytes, menunjukkan jumlah memori yang digunakan oleh data frame untuk menyimpan data, yaitu sekitar 320 bytes. Kemudian, semua data yang kosong sudah berhasil diisi dan data sudah bersih, sehingga tidak ada lagi none atau missing value. Untuk menangani missing value, berarti kesimpulannya itu pisahkan dulu X dan Y, kemudian bagi data, lalu latih model, dan kemudian yang terakhir evaluasi model. Seperti ini. Ini kita memisahkan fitur target, kemudian membagi data menjadi training dan test, serta melatih model linear regression-nya. Dan yang terakhir, prediksi dan evaluasi model. Di sini ada ditulis mean squared error atau MSE. Ini menunjukkan rata-rata error kuadrat prediksi. Semakin kecil, semakin bagus. Tetapi karena MSE ini masih wajar. Kemudian ada intercept yang ini, B0. Nah, ada 76.719. Ini harga dasar rumah saat semua fitur, baik itu area, bedrooms, age bernilai 0. Kemudian yang terakhir ada koefisien. B1, B2, dan B3. Ini menunjukkan area. Setiap tambahan 1 unit area, maka harga naik sekitar 127,89. Kemudian ada B2, ini menunjukkan bedroom
Setiap tambahan satu kamar tidur 11. Kemudian yang terakhir ada B3 yang ini, yaitu H. Setiap tambahan 1 tahun usia rumah, harga turun sekitar 1,79 sekian. Nah, dari hasil ini, kita mendapatkan data sudah bersih atau tidak ada nilai kosong, kemudian semua proses berjalan runtut dan benar. DF Describe ini memberikan ringkasan statistik data seperti ada count, mean, standar deviasi, nilai minimum, kuartil data, dan nilai maksimum. Lalu di sini juga ditulis ada style background gradient. Di sini. Nah, fungsinya untuk mempercantik tabel dengan gradasi warna menggunakan tema warna CMR map supaya lebih menarik untuk dilihat. Hasilnya nanti tabel statistik akan berwarna gradasi, semakin besar nilainya, warna semakin tebal. Terlihat seperti ini. Nah, penjelasan hasilnya untuk area sendiri, rumah terkecil luasnya ada 2.600 dan yang terbesar ada 4.100, lalu rata-rata area sekitar 3.416,67. Lalu ada bedrooms, rumah paling sedikit punya 3 kamar tidur dan yang paling banyak itu ada 6. Rata-rata rumah punya 4 kamar tidur. Nah, di sini karena kita menggunakan mean tadi sehingga ada koma. Itu bisa dibulatkan saja menjadi 4. Kemudian ada age. Rumah termuda itu berusia 8 tahun, kemudian yang tertua ada 30 tahun. Rata-rata umur rumah sekitar 16,5 tahun. Lalu ada price. Price di sini harga rumah termurah itu ada sebesar 550.000, kemudian harga rumah termahal ada 810.000, dan rata-rata harga rumah itu sekitar 648.000,33 sekian. Lalu yang kedua, pemaparan tentang data analisis. Nah, yang pertama ada kode seperti ini. Sebelumnya ada satu data yang kosong di bagian bedrooms, sehingga menyebabkan di bawahnya bertuliskan we can see here only bedrooms has null values. Nah, ini untuk mengomentari kondisi sebelum data diperbaiki. Kemudian ada kode yang kedua. Nah, tujuan utama dari kode yang kedua ini untuk mengisi nilai kosong atau nol di dalam kolom bedrooms dengan rata-rata atau mean dari data bedrooms. Kemudian yang ini tadi, DF bedrooms. Nah, ini fungsinya untuk mengisi nilai kosong dengan nilai rata-rata bedrooms. Perbedaan kecil, nah di sini itu setelah mengisi, hasilnya langsung ditimpa ke kolom bedrooms. Nah, dua cara ini sudah benar, hanya beda gaya penulisannya saja. Baik itu Vilna ataupun DF Head. Baik, selanjutnya pemaparan yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisha Putri Rasmana Iren dengan NIM 2205520032. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Lydia. Yang ketiga ada data visualization. Nah, ini untuk tertera kodenya, ada pagar, bar plot show, dan seterusnya. Ini untuk hasil dari kode tersebut ketika sudah di play. Nah, jadi untuk di kode tersebut tuh di baris keyboardnya perlu menggunakan parameter X dan Y sehingga bisa didapat
kode seperti ini. Import Seaborn as SNS, import matplotlib, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan grafik yang seperti ini, bedroom with price increase. Nah, untuk PLT figure atau fixed size itu sama dengan 11,7, yang artinya itu untuk mengatur besar kecilnya gambar. Dan untuk PLT title itu untuk memberi judul grafik. Lalu untuk SNS bar plot, X-nya itu bedrooms, Y-nya itu price, dan datanya itu DF. Itu digunakan untuk membuat grafik batang, sumbu X sama dengan jumlah kamar, dan sumbu Y sama dengan harga rumah. Lalu untuk PLTX labelnya itu ada atau bedrooms itu untuk diberikan label di bawahnya dengan label X, dan PLTY label atau price itu label di samping kiri atau biasanya label Y. Untuk PLT show kurung buka kurung tutup untuk menampilkan grafiknya. Nah, lalu untuk SNS scatter plot itu untuk X bedrooms, Y price, dan datanya sama dengan DF untuk membuat grafik titik-titik. Dan titik-titik ini memperlihatkan setiap titik sama dengan satu rumah, sumbu X sama dengan jumlah kamar tidur, sumbu Y sama dengan harga rumah, dan PLT grid atau uh, true itu menambahkan garis bantu di belakang supaya lebih rapi. Nah, apa yang bisa dilihat dari grafik ini? Biasanya makin banyak bedrooms, harga rumah cenderung naik. Tapi ada juga kadang outlier rumah yang harganya nggak sesuai jumlah kamarnya. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk kode Scarplot PLT figure fixed size-nya 10,5. Ini untuk price versus bedroom scatter plot. Lalu untuk SNS scatter plot atau bedrooms price data sama dengan DF itu harusnya pakai nama parameter yaitu X dan Y. Misalnya X bedroom, Y-nya price, dan datanya itu DF. Jadi untuk di kode ini mungkin salahnya karena nggak pakai scatter plotnya dan nggak dikasih Pak. Sorry sorry. Mungkin untuk di data ini mungkin tidak diberi nama parameternya supaya si burn tahu mana yang sumbu X dan mana yang sumbu Y. Jadi ini untuk kode yang lebih benar dan lebih rapi. PLT figure fixed size sama dengan 10,5 SNS scatter plot, X-nya itu bedroom, Y-nya itu price, dan datanya itu DF. Sehingga menghasilkan grafik yang seperti ini. Price versus bedroom scatter plot. Bisa dilihat. Nah, untuk penjelasannya itu SNS scatter plot atau X-nya bedrooms, Y-nya price, dan datanya itu DF untuk membuat grafik titik-titik. Nah, titik-titik ini juga memperlihatkan setiap titik-titik sama dengan satu rumah. Sumbu X-nya itu jumlah kamar tidur, dan sumbu Y-nya harga rumah. Untuk PLT grid, untuk menambah garis bantu di belakang. Baik, ini untuk yang selanjutnya, PLT figure, fixed size-nya 12,6, dan seterusnya. Lalu ada di bawahnya ini sebenarnya masih satu rumus sama yang atasnya ini. PLT title untuk judulnya sendiri price versus bedroom with trend line. Untuk PLTX labelnya itu house bedroom, font size-nya 14, dan PLTY labelnya itu house price dan font size-nya 14. PLT legend itu untuk judulnya bedroom, dan PLT grid-nya true, PLT show untuk menampilkan. Ini untuk grafiknya. Nah, untuk penjelasannya, wheel atau sama dengan bedrooms, titik diberi warna berbeda untuk setiap jumlah kamar. Untuk palet, Viridis memakai gradasi warna. Lalu untuk SNS rect plot, itu untuk menambahkan garis lurus atau trendline. Ini garis untuk memprediksi. Lalu untuk scatternya itu false, supaya titik-titiknya itu tidak double. Lalu untuk line KWS-nya itu untuk mengatur ketebalan garis trend. Untuk Bbox to Anchor itu untuk memindahkan legenda ke kanan grafik.
supaya rapi. Nah, untuk hasilnya sendiri, titik-titik beda warna berdasarkan bedrooms dan ada garis merah yang menunjukkan tren umum, sehingga harga rumah naik saat jumlah kamar naik. Lalu ini untuk yang selanjutnya ada eh, PLT figure fixed size-nya 10,7 atau judulnya Price and Bedroom Waistline Plot. Nah, untuk masalah kecilnya, dari kode tersebut, PLT figure fixed size sama dengan 10,7 itu tidak berpengaruh di SNS implot. Kenapa? Nah, karena implot itu bukan pakai PLT figure. Dia otomatis membuat figur baru sendiri. Jadi kalau misal mau diatur ukuran grafik implot, harus pakai height sama dengan dan aspek sama dengan di dalam implot, bukan PLT figure-nya. Nah, ini untuk koreksi yang benarnya. Untuk kodenya sendiri, import Seaborn as SNS, dan seterusnya. Bisa dilihat, hampir sama sih. Lalu ini untuk grafiknya, price versus bedroom, linear relationship. Untuk penjelasannya, implot sama itu untuk membuat scatter plot ditambah otomatis garis lurus atau regresi. Untuk height-nya itu untuk tinggi gambarnya dan aspek untuk perbandingan lebar atau tinggi. Untuk line KWS-nya sama dengan color red untuk warnanya merah. Itu mengatur warna dan ketebalan garis. Untuk PLT figure atau fixed size sama dengan tidak perlu dipakai sebelum import. Nah, untuk intinya sendiri, import dipakai khusus untuk scatter plot plus garis regresi otomatis. Kalau mau atur ukuran, langsung diimplot, bukan di PLT figure. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, scatter titik-titik tetap ada dan garis merah memperlihatkan pola hubungan. Jadi, semakin banyak kamar, semakin harga makin naik juga secara umum. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, pemaparan soal yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Hita. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mahita Chandra dengan NIM 2205520039. Di sini saya akan melanjutkan bagian 4 yang dimana menyajikan bagaimana sih model implementasinya dari house pricing multilinear regression. Kita langsung saja. Di sini kita ketikkan pada boxnya yaitu hashtag import model. Jadi di sini kita harus mengimport modelnya dahulu seperti apa sih. Nah, di sini untuk rumus codingnya yaitu saya menggunakan from sklearn.linear model import linear regression. Kemudian untuk box selanjutnya yaitu kita harus membuatkan kelas linear regression dahulu. Nah, maka di sini saya ketikkan model sama dengan linear regression. Setelah mengetikkan bagaimana sih model linear regression itu, saya ketikkan bagaimana model fit-nya. Yaitu model fit-nya kita harus memisahkan X dan Y-nya sebagai model dari linear regression. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya yaitu X-nya itu adalah data frame yang berisi kolom area, bedroom, dan age. Itu untuk fitur prediksi. Nah, sedangkan Y-nya adalah harga rumah atau price. Itu untuk target prediksinya. Atau yang biasa kita sebut X-nya itu adalah independen dan Y-nya itu adalah dependentnya. Kemudian, untuk model linear regression sendiri yaitu membuat objek regresi linear, sudah pasti. Kemudian, di sini ada print intercept B0 MDL intercept dan print coefficient B1, B2, B3 MDL coef. Nah, di mana penjelasannya model intercept sendiri itu merupakan konstanta atau bias dari persamaan regresi. Sedangkan model coef itu adalah koefisien atau bobot masing-masing fitur dari area, bedroom, dan age-nya. Setelah itu, kita mendapatkan intercept. Itu sebesar 231.586, di mana harga dasar rumah tanpa mempertimbangkan fitur lainnya. Kemudian, koefisien area.
Di sini ada B1, B1-nya sebesar 116,67 kita bulatkan saja. Nah, yang dimana artinya setiap tambahan 1 unit luas rumah meningkatkan harga sebesar 116,67 dolar. Kemudian untuk area B2-nya atau bedroom-nya nih, itu sebesar 18.756. Nah, yang artinya sendiri setiap tambahan 1 kamar tidur itu meningkatkan harga sebesar 18 dolar 756. Lalu yang terakhir yaitu ada koefisien H itu sebagai B3 sebesar 3.675. Nah, setiap tambahan 1 tahun usia rumah itu menurunkan harga sebesar 3.675 dolar. Tercatat bahwa di sini ada tanda minusnya. Setelah kita mendapatkan intercept dan koefisiennya ini, kita bentuk datanya. Nah, di sini saya mengambil contoh datanya itu dengan area 2.600, kemudian bedroomnya itu 3, dan H-nya itu 20. Lalu saya membuat rumus yaitu prediksi harganya. Di sini kita masukkan interceptnya berapa? 231,586 ditambah dari B1-nya, koefisien B1, dikali area. Jadi 116,67 itu dikali areanya berapa? Lalu ditambah 18.756 dikali bedroom. Dan di sini 300, maaf, 3.675 harusnya dikalikan H, tapi maaf ini terpotong. Kita sudah menemukan untuk persamaannya. Selanjutnya kita running all. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk data baru itu rumah dengan area 2.600 dengan 3 kamar tidur dan umurnya itu 20 tahun. Nah, kita di sini itu akan menghitung harga rumah berdasarkan rumus regresi linear, di mana semua koefisien dan intercept itu sudah dimasukkan langsung. Seperti yang saya jelaskan tadi, persamaannya seperti ini. Nah, setelah dimasukkan persamaan, kita tidak bisa langsung running all. Jadi kita harus memasukkan lagi untuk rumus codingnya yaitu print F predicted house price dollar price. Jadi di sini itu rumus untuk memprediksi harga. Setelah dimasukkan rumus ini, kita running all dan ditemukan prediksi harga rumahnya itu sebesar 517,680 dolar. Ini masih prediksi. Lalu kita masukkan ke prediksinya lagi. Apakah benar prediksi dari harga rumah di area 2.600 dengan 3 kamar tidur dan umur 20 tahun itu sebesar 517,680 dolar. Di sini saya masukkan lagi untuk tes prediksinya di mana mdl.predict kita masukkan di sini areanya 2.600. Di sini kita masukkan untuk bedroomnya sebanyak 3 dan untuk H-nya 20. Nah, jangan lupa di bawahnya itu kita kasih hashtag show house price here. Jadi, untuk memperlihatkan harganya. Di sini, untuk hasilnya yaitu sebesar 517.680,57. Nah, di sini hasilnya sama, maka bisa diprediksikan harga rumah dengan area 2.600 dengan 3 kamar tidur dan usianya 20 tahun itu sebesar 517,680,57 dolar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.